Ya, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, selain menjadi rumah ibadah bagi umat Islam, masjid juga berfungsi sebagai tempat untuk syiar atau penyebaran dan pendidikan. Namun Ketua DPP Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala tengah mengatur penggunaan pengeras suara di masjid agar tidak mengganggu. Bagi umat Islam, masjid tidak hanya tempat untuk beribadah saja. Masjid juga dijadikan sarana untuk menyebarkan dakwah Islam dan pendidikan umat. Untuk menunjang syiar Islam, masjid menggunakan pengeras suara. Tidak hanya digunakan untuk azan, pengeras suara juga dipakai dalam pengajian serta zikir. Ketua DPP Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala sedang mempertimbangkan dan mempelajari aturan penggunaan pengeras suara di masjid. Pengaturan itu berupa dibatasinya pengeras suara saat orang berzikir sebelum azan atau pengajian. JK membantah dianggap melarang azan menggunakan pengeras suara. Menurutnya, pengeras suara untuk azan atau panggilan sholat wajib hukumnya untuk digunakan. Sebenarnya azan tidak ada soal. Di mana-mana di seluruh dunia masjid pakai azan, pakai speaker untuk azan. Yang kita akan atur ialah tarhim yang panjang. Itu ada aturannya sebenarnya, tarhim dan pengajian itu jangan terlalu lama. Kalau dasarnya harus, karena azan itu justru memanggil orang, dan azan itu cuma 3 menit. Tidak ada azan yang lebih dari 3 menit. Menurut JK, Dewan Masjid Indonesia hanya akan mengatur masalah doa, tarhim atau zikir sebelum azan subuh dan pengajian. Pengaturan ini agar tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama. Wacana pengaturan pengeras suara rupanya mendapat tentangan dari pengurus masjid. Salah satunya Tantowi Jauhari, pengurus masjid di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Ia menganggap pengeras suara dalam pengajian merupakan syiar Islam yang patut dipertahankan. Menurut saya tidak tepat, karena pengajian-pengajian yang sebarluaskan melalui pengeras suara itu adalah suatu syiar Islam. Masyarakat yang tinggal di dekat masjid juga merasa tidak terganggu sama sekali dengan suara pengajian, doa, dan zikir dari masjid. Enggak, biar kata warga sini sendiri nggak terganggu itu. Itu kan udah wajib pakai pengeras suara. Kalau nggak pakai pengeras suara kan dari luar nggak kedengeran. Azan itu kan seruan kita untuk beribadah gitu kan. Kalau memang nggak kedengeran ya percuma juga diajanin kan. Jadi memang harus pakai toa. Tapi mungkin ya volumenya juga jangan terlalu gede. Terus harus lihat sekelilingnya juga. Terus juga yang azan juga harus sadar sama suaranya kan. Kadang ada yang terlalu deket sama mic-nya, jadi kedengarannya juga nggak bagus kan. Sebagai wadah berkumpulnya para pengurus masjid, Dewan Masjid Indonesia tentunya memiliki kebijaksanaan mengatur penggunaan pengeras suara. Mereka juga tentunya mempertimbangkan suara umat Islam. Tim Liputan Global TV.